Selamat pagi, saya Lintang dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai puisi. Ketika mendengar kata puisi, kita sudah tidak asing dengan sastrawan Chairil Anwar, W.S. Rendra, atau Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang sudah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Berbicara mengenai puisi, apakah kalian mengerti apa itu puisi? Sebelum masuk ke materi, mari kita simak video berikut. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersih tahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Dalam doaku, Sapardi Djoko Damono, tahun 1989. Baik, setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat mengerti pengertian dari puisi. Puisi merupakan sebuah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Di dalam puisi terdapat unsur-unsur puisi. Terdapat 5 unsur. Yang pertama yakni majas atau figurative language. Majas atau figurative language merupakan bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu kepada pembaca atau pendengar. Untuk menghasilkan kesan tersebut, bahasa yang digunakan yakni perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan.
Majas yang biasa digunakan dalam puisi yakni majas personifikasi atau majas paralelisme. Yang kedua yakni ada irama atau musikalitas. Merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama ini juga berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, misalnya sedih, kecewa, marah, rindu, bahagia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata-kata konotasi. Terdapat kata konotasi atau kata yang tidak bermakna sebenarnya. Kata tersebut telah mengalami penambahan, baik dari segi pengalaman, kesan, atau imajinasi dari penyair. Kemudian ada kata-kata berlambang. Dalam beberapa puisi terdapat gambar, tanda, kata yang menyatakan maksud tertentu. Kemudian yang terakhir ada pengimajinasian. Merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan kata-kata yang digunakan oleh penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda, dan menyentuh benda. Kemudian puisi dibagi menjadi 3 jenis, yakni puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini biasa disebut dengan puisi cerita. Puisi ini juga memberitahukan secara jelas tentang suatu cerita agar dapat tersampaikan secara jelas pula. Puisi naratif dibagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Balada merupakan puisi yang berisi orang-orang yang perkasa atau tokoh pujaan. Di sini balada mengungkapkan getaran tabir hidup dalam menggambarkan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada romansa. Puisi ini menggunakan bahasa romantik dan berisi kisah percintaan, sehingga puisi ini biasa disebut dengan puisi romantis atau puisi cinta. Kemudian jenis puisi yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik berisi luapan batin penyair dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, atau suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik dibagi menjadi 3, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi merupakan puisi yang mengungkapkan rasa duka. Serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sedangkan ode merupakan puisi yang berisi pujaan pada seseorang atau suatu hal atau keadaan. Ode ini biasanya ditulis dengan pemujaan kepada tokoh-tokoh yang dikagumi, seperti pahlawan. Kemudian jenis puisi yang terakhir ada puisi deskriptif. Dalam puisi jenis ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk dalam jenis puisi deskriptif yaitu satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada puisi kritik sosial, merupakan puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap suatu keadaan atau terhadap seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan orang tersebut. Kemudian di dalam puisi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni ekspresi. Ekspresi merupakan pandangan air muka atau mimik wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang. Lafal. Lafal merupakan cara seseorang untuk mengungkapkan bunyi bahasa. Kemudian yang ketiga ada tekanan. Tekanan merupakan ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Kemudian yang terakhir ada intonasi. Intonasi merupakan ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Mohon maaf, tadi yang tekanan itu merupakan keras lembutnya pengucapan bagian ujaran.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya lakukan dapat bermanfaat. Terima kasih.